Oke, jadi ini adalah kelanjutan dari mol dan konsentrasi yang kemarin sudah saya sampaikan ya. Untuk PPT-nya sendiri ini masih dalam satu kesatuan yang sama dengan PPT yang saya share yang ada 70 slide. Jadi kalau yang di rekaman mol part 1 kemarin itu adalah sekitar dari slide 1 hingga slide 13 kalau saya tidak salah. Untuk yang sekarang ini adalah kelanjutannya ya. Mungkin nanti akan saya save dengan nama part 2. Ini adalah kelanjutan dari pembahasan tentang konsentrasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang volume gas pada keadaan standar. Ya, jadi ada seseorang yang namanya Avogadro ini menyebutkan bahwa suhu dan tekanan pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas dan dengan volume yang sama akan mengandung jumlah partikel yang sama pula. Oke, mungkin secara definitif agak terlalu susah dipahami. Mari kita lanjut saja. Oleh karena satu mol setiap zat mempunyai jumlah molekul yang sama, maka dalam suhu dan tekanan yang sama pula, satu mol setiap gas mempunyai volume yang sama. Ya. Kemudian volume per mol gas disebut volume molar dan dilambangkan dengan Vm. Oke. Vm itu mencarinya adalah volume gas dibagi dengan mol. Oke, jadi Bapak Avogadro dalam percobaannya itu mendapat kesimpulan bahwa pada 1 liter gas oksigen pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm masanya adalah 1,4286. Tahu dapat dinyatakan bahwa pada kondisi tersebut ya 1 liter gas O2 terdiri dari 1,4286 dibagi dengan 32. Itu mol. Ya, kenapa? Karena 1,4286 itu kan satuannya gram. Oke, kemudian dibagi dengan 32. 32 itu adalah mR dari O2 ya, 16 plus 16. Gram per mol. Oke, gram sama gram dicoret sisa mol. Ya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa 1 liter gas O2 itu sama dengan 1 dibagi dengan 22,4 mol. Alias pada 1 mol gas O2 itu terdiri dari 22,4 liter. Dapat dari mana? Dapat dari perkalian silang tuh ya. Dari persamaan atasnya itu. Kemudian kesimpulan ini berlaku untuk semua gas pada keadaan standar atau nanti disebut juga dengan STP. Ya, keadaan standar. Bahwa 1 mol gas itu terdiri dari bahwa 1 mol gas itu volumenya adalah 22,4 liter pada keadaan standar atau STP. Oke. Itu adalah kesimpulannya yang dikotakin kuning. Kemudian contoh soalnya adalah tolong hitung berapa mol gas hidrogen yang volumenya 6,72 liter jika diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Oke, silahkan dihitung. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengkaitkan dengan 1 mol itu adalah, ingat bahwa 1 mol pada keadaan standar atau STP, suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, itu adalah 22,4 liter. Nah, kalau diketahui gas hidrogen volumenya 6,72 liter, maka berapa mol? Ya, tinggal dibolak-balik saja ini selesai. Kemudian untuk soal nomor 2, hitung volume dari 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul NO2 yang diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jadi ini ada beberapa step ya. Yang pertama kalian tulis yang diketahui dulu adalah jumlah partikel alias jumlah molekul dari NO2. Nah, ini kemudian dijadikan mol. Ya, dengan cara dibagi dengan bilangan Avogadro. Oke. Setelah dapat molnya, kemudian kamu kalikan dengan volume
gas pada keadaan STP, yakni 22,4. Nanti kamu akan dapat volumenya dia berapa. Begitu ya, saya rasa cukup mudah. Ingat bahwa apa-apa yang ditanya itu akan sangat jauh lebih mudah kalau kalian konversi semuanya ke mol dulu. Jadi mol itu adalah gerbang untuk kalian mencari, misal seperti pada soal nomor 2 ini untuk mencari volume, atau nanti misal untuk mencari jumlah partikel dari mana-mana, kemudian kalian cari misal ada massa di situ ya. Misal seperti itu, tolong konversikan apa yang ditanya ke mol terlebih dahulu. Apa yang diketahui, maaf, ke mol terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada menghitung persen massa ya. Jadi, komposisi zat dinyatakan dalam persen massa. Perhitungannya menggunakan persamaan sebagai berikut ya. Ini sudah saya kotakin. Untuk persen massa komponen adalah rumusnya massa komponen dibagi dengan massa zat atau massa total ya, dikalikan dengan 100%. Oke. Untuk yang untuk tingkat 1% di sini masih dengan definisi gram per gram. Nanti untuk kalian ke tingkat 2 atau ke tingkat 3 nanti persentase itu bisa berarti banyak hal. Bisa massa bisa berat per berat ya. Atau berat per volume atau volume per volume. Nah, untuk yang di sini yang dimaksudkan adalah berat per berat alias gram per gram. Oke. Ya, analisis contoh soalnya adalah jika diketahui analisis sampel menunjukkan terdapat 40% kalsium, 12% karbon, dan 48% oksigen. Jika diketahui massa sampel tersebut adalah 25 gram, tentukan massa dari masing-masing unsur di dalam sampel. Ya, jadi kalian cari tahu dulu tuh. Cari tahu. Kalian tulis dulu. Ya, yang diketahui apa? Ya, di situ ada 40% kalsium, 12% karbon, 48% oksigen. Ini masih gampang ya pertanyaannya. Silahkan dikonversikan ke gram. Yang dari persen itu dikonversikan ke gram. Contoh, misal kalian nyari kalsium ya, dari 40% itu dibagi dengan 100%. Ya, karena totalnya adalah 100, 40, 12 sama 48 dijumlahkan menjadi 100 ya, 40 per 100 dikalikan dengan 25 gram. Itu nanti kalian akan dapat beratnya dari si kalsium sendiri. Karbon dan oksigen caranya juga masih sama ya. Oh, di situ ada ternyata perhitungannya ya. Ini saya tidak paham cara kerja dari animasinya si PPT ini, tapi kalau suara saya datang terlebih dahulu daripada tabelnya ya nanti menyesuaikan ya. Jadi di situ sudah ada cara perhitungannya seperti yang saya utarakan tadi. Oke, tinggal diikuti saja. Nah, selanjutnya ada cara menentukan rumus molekul dan kadar unsur di dalam senyawa. Oke, dari perhitungan persentase tadi kita bisa tahu tuh ya berapa perbandingan atom-atom di dalam molekul itu sehingga nanti kita bisa tentukan rumus molekulnya. Oke, nah cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya itu sudah saya kotakin di situ. Kadar unsur adalah sama dengan jumlah atom dikalikan dengan AR unsur dibagi dengan MR senyawa dikalikan dengan 100%. Ini sebenarnya kalian bisa melogikakan saja. Jadi rasah diapalke kaya ngene ya. Rumus itu tidak perlu dihafal tapi kalian hanya perlu memahami, kemudian kalian sering berlatih. Lama-lama kalian tahu sendiri ya. Nah, contoh yang mudah di situ ada senyawa glukosa C6H12O6 ya. Pertanyaannya adalah tentukan kadar unsur C, H, dan O di dalam persen. Oke. Jadi caranya adalah dengan mencari MR-nya dulu ya, karena kita sudah tahu AR masing-masing, ARC12, H1, kemudian O16. Ini di soal akan selalu ada ya. Atau kalaupun tidak ada, kalau soalnya open book ya silahkan buka tabel periodik. Jadi tidak usah dihafal. C6H12O6 ini
di situ sudah ada di situ sudah ada MR-nya, yakni 180. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari penambahan AR tiap-tiap senyawa, tiap-tiap atom dikalikan dengan jumlahnya ya. Kemudian kalian cari itu untuk persentasenya per atomnya berapa ya, atau per unsurnya. Nah, karbon sendiri di situ persen massa unsur karbonnya adalah 6 dikali ARC dibagi dengan MR-nya glukosa dikalikan dengan 100%. Oke, ya. Karena ada 6 buah karbon yang menyusun molekul glukosa. Sehingga 6 dikali AR, 6 dikali beratnya karbon dibagi dengan berat total alias MR-nya ya dikalikan dengan 100%. Ini saya rasa masih mudah ya, hasilnya adalah 40%, kemudian hidrogen dan oksigen caranya masih sama. Nah, kemudian dari kadar tersebut ya, kadar persentase, kita bisa menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Seperti yang saya utarakan tadi. Rumus empiris adalah rumus kimia yang menggambarkan perbandingan mol terkecil dari atom-atom penyusun senyawa. Kemudian rumus molekul adalah rumus sebenarnya dari suatu senyawa. Rumus molekul dapat ditentukan jika massa molekul relatif diketahui. Jadi begini. Untuk rumus empiris itu adalah rumus dengan bentuk perbandingan yang paling sederhana. Ya. Nah, kalau rumus molekul itu rumus yang sebenarnya. Oke, jadi rumus empiris itu adalah perbandingan yang paling sederhana, alias dia tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, kalau untuk rumus molekul itu bisa saja disederhanakan menjadi rumus empiris, atau bisa saja rumus molekul itu adalah sama dengan rumus empirisnya. Ya, mari kita lihat contoh-contohnya. Nah, di tabel tersebut ya sudah ada beberapa contoh zat ya, ada air, rumus molekulnya H2O, rumus empirisnya sama tetap H2O. Kenapa? Karena ini adalah perbandingan yang paling sederhana dari bentuk tersebut. Ya. H ada 2, O-nya ada 1. Nggak bisa disederhanakan lagi, nggak bisa dibagi dengan bilangan bulat yang lainnya. Jadi tetap rumus empirisnya adalah H2O. Kemudian glukosa di situ adalah C6H12O6 ya. Ini tentu saja masih bisa dibagi 6 masing-masing. Sehingga rumus empirisnya atau bentuk yang paling sederhananya adalah CH2O. Nah, jadi ini adalah perbandingan yang paling sederhana. Sama seperti benzena ya. Ada C6H6 di situ benzena. Ini bisa dibagi 6 sehingga rumus empirisnya adalah CH. Etilena C2H4 ini bisa dibagi 2, masih bisa disederhanakan lagi. Rumus empirisnya adalah CH2. Ya, kemudian asetilena C2H2 itu bisa disederhanakan lagi sama seperti benzena tadi ya. Rumus empirisnya adalah CH. Nah, untuk benzena dan asetilena ini memang sama rumus empirisnya, namun mereka pengalinya beda. Ya, kalau benzena itu dikali 6 aslinya dari rumus empiris ke rumus molekulnya dikalikan 6. Kemudian untuk asetilena itu dikalikan 2 dari rumus empirisnya ke rumus molekulnya. Ini saya agak cepet ya ngomongnya untuk kalau yang kalian kecepatan nanti bisa diulang-ulang suaranya. Nah, seperti yang saya utarakan tadi ya, rumus empiris itu adalah bentuk sederhananya, alias kalau misalnya dibalik posisinya, rumus empiris itu bisa dikalikan dengan n untuk menjadi rumus molekul. Ya, dengan n-nya adalah bilangan bulat. Contoh tadi ya, rumus empiris benzena adalah CH. Rumus molekulnya adalah C6H6. Sehingga n-nya di situ adalah 6, alias rumus empirisnya dikali 6 untuk mendapatkan rumus molekulnya. Ya. Kalau asetilena tadi adalah C2H2 rumus molekulnya. Rumus empirisnya sama-sama CH seperti benzena tadi, tapi beda pengali ya. Kalau asetilena N-nya adalah 2. Nah, ini bisa kalian owah-aweh, bisa kalian bolak-balik untuk mendapatkan apa yang diminta atau apa yang ditanya oleh pertanyaan atau apa yang ingin kalian ketahui. Nah, nilai N ini dapat ditentukan jika rumus empiris dan massa molekul relatif atau MR zat diketahui. Ini kita bisa lihat nanti dari contoh ya.
Nah, rumusnya adalah di kotakan yang kedua itu sudah ada rumusnya, yakni MR-nya adalah, bukan MR ya. Ini ya, oh ya, tahu saya. MR-nya dari rumus molekul adalah mol dikalikan dengan MR dari rumus empiris, ya. Ini saya nggak pernah ngafal rumus ya, sehingga saya kadang bingung sendiri dengan rumus yang saya tulis. Sehingga yang penting itu adalah mengerti ya, bukan menghafal. Sekali lagi saya menekankan mengerti, bukan menghafal. Karena kalau menghafal kalian akan terbebani dulu dengan banyaknya materi yang ada, sehingga kalian nanti bingung. Untuk mengerti kalian butuh ngulang-ngulang saja ya, diulang-ulang, nggak usah dihafal, tapi kalian ngerti sehingga otomatis runtut ceritanya tuh atau runtut logikanya nanti akan masuk ya. Oke, di situ ada contoh, ada sampel zat mengandung 11,2 gram Fe dan 4,8 gram O. Air Fe diketahui di situ ada 56 dan air O adalah 16 gram per mol tentunya. Tentukan rumus empiris senyawa berikut. Ini sudah ada jawabannya belum? Oh, ternyata ada. Jadi penyelesaiannya adalah untuk menentukan rumus empiris zat, kita menghitung perbandingan mol antara Fe dan O. Nah, jadi yang pertama adalah seperti biasa, tolong tulis apa yang diketahui dari soal terlebih dahulu. Ini perlu untuk memudahkan kalian membahasakan soal ke bahasa kalian sendiri, untuk menyederhanakan tulisan. Terkadang tulisan di dalam soal bisa jadi sangat panjang, padahal informasinya hanya sedikit. Nah, untuk menyederhanakan itu, untuk kalian tahu apa-apa saja yang bisa diekstrak informasinya dari soal itu, tulislah apa yang diketahui. Ya, jadi kalau di situ menuliskannya dalam bentuk tabel ya, silakan, boleh. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak usah seperti itu. Senyamannya kalian saja. Contohnya di situ sudah dijawab ya, jadi komponen penyusun zat ada Fe dan ada O, kemudian ada massa masing-masing, dapatnya dari soal ya, 11,2 dan 4,8 gram. Kemudian mol komponennya adalah dari massa Fe dibagi dengan air Fe. Ya, kalian akan dapat molnya. Kemudian mol Fe diketahui dari situ ya, dari perhitungan didapat 0,2 mol, kemudian mol O didapat 0,3 mol. Nah, ini kalian dapat perbandingan molnya. 0,2 dibanding 0,3 adalah 2 dibanding 3. Ya. Carilah perbandingan yang menghasilkan bilangan bulat dan sederhana ya. Jadi kalau 0,2 sama 0,3 kan kalian agak aneh untuk dibandingkan, sehingga kalian bisa kalikan 10 masing-masing. Ya. Hasilnya adalah 2 dibandingkan 3. Jadi rumus empirisnya suatu senyawa tersebut adalah Fe2O3 karena Fe-nya ada 2, O-nya ada 3. Dari 2 banding 3 itu ya. Oke, next ada soal lagi. Suatu senyawa mempunyai rumus empiris CH ya, dengan air C sama dengan 12 dan air H sama dengan 1. MR-nya adalah 26. Tentukan rumus molekul senyawa tersebut. Nah, ini masih gampang pula. Yang pertama adalah kalian cari dulu MR-nya dari rumus molekulnya. Alias kalian tambahkan air C dengan air H karena rumus empirisnya adalah CH. Ya, di situ 12 ditambah 1 sama dengan 13. Kemudian diketahui bahwa MR-nya rumus molekul adalah 26, jadi silahkan bagi 26 dibagi dengan 13, hasilnya adalah 2. Nah, N-nya adalah 2 sehingga rumus molekulnya adalah CH dikalikan 2. Hasilnya adalah C2H2. Ya. Ini masih mudah, tolong dipahami. Ya, selanjutnya ada beberapa soal di situ yang belum ada penyelesaiannya. Tolong kalian selesaikan 4 soal ini ya. Nanti mungkin akan saya tanyakan. Oke, next saya akan bahas tentang persamaan reaksi. Jadi persamaan reaksi itu mendeskripsikan apa yang terjadi pada reaksi kimia. Persamaan reaksi ini penting, kenapa? Karena kita bisa tahu apa yang terjadi, perubahan apa, kemudian
katalisnya apa atau bantuannya apa, butuh suhu atau tidak, ya reagennya apa, produknya apa. Itu dari persamaan reaksi, ya. Jadi di situ saya punya contoh adalah 2H2 ditambahkan dengan O2 menjadi 2H2O. Ini sebenarnya kurang lengkap ya persamaan reaksinya karena tidak ada jenis fasenya, apakah itu gas, apa padat, apa aqueous, jadi tidak ada ya. Ini kurang lengkap sebenarnya. Nah, untuk sisi kiri ya, sisi kiri dari reaksi itu ada H2 dan O2 itu disebut dengan reaktan. Ya, reaktan itu apa yang mau direaksikan. Nah, kemudian di kanannya atau di sisi kanan panah itu disebut dengan produk atau hasil reaksi. Ya, dalam contoh ini hasilnya adalah air atau H2O. Nah, reaktan dan produk dipisahkan oleh tanda panah, ini sudah saya sampaikan juga ya. Anak panah di sini punya fungsi seperti sama dengan ya, karena sisi kiri dan sisi kanan harus equal atau harus sama jumlahnya dan sama atomnya, jangan tiba-tiba jadi berbeda. Ya, ini adalah gambaran bentuk molekulnya. Jadi sebelah kiri kita punya dua buah bulatan-bulatan putih ya, yang terdiri dari 4 buah bergabung. Ini ceritanya begitu. Itu adalah molekul hidrogen, ya, molekul gas hidrogen. Jadi satu bulatan itu menandakan satu hidrogen. Nah, kalau ada hidrogennya H2 bentuknya, maka adalah 2 bulatan yang bergabung. H2-nya ada 2 karena koefisiennya 2, maka di situ ada 2. Ya, kemudian ada oksigen di situ yang besar warna merah. Itu adalah molekul oksigen ya, O2. Jadi ada 2 bulatan merah, masing-masing satu untuk satu atom O. Kemudian kita bisa lihat di kanan bahwa atom-atom tersebut sudah bergabung membentuk 2 molekul H2O. Nah, jadi ada 2 di situ, ada yang masing-masing terdiri dari 1 merah dan 2 putih. Putih apa abu-abu ya wis lah terserah ya. Itu adalah molekul H2O ya. Oke, jadi ini masih sama seperti apa yang saya katakan di kuliah pertama ataupun kedua. Saya rasa informasinya sama ya, seputar tanda panah, kemudian ada wujud atau fase zatnya, kemudian ada koefisien yang harus sesuai dengan hukum Lavoisier, yakni jumlah reaksi sebelum dan sesudah reaksi harus sama alias harus setara. Bagian kanan dan bagian kiri itu harus setara. Nah, ini adalah penegasan lagi. Nomor 1, jenis unsur-unsur sebelum dan sesudah reaksi selalu sama ya. Jadi tidak ada unsur yang tiba-tiba nongol di situ. Ya, di kiri ada tapi di kanan tidak ada atau sebaliknya. Itu tidak bisa ya. Kemudian yang kedua adalah jumlah masing-masing atom sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Kalau hidrogennya tadi ada 2 di kiri, ya di kanan juga ada 2 hidrogen. Dan seterusnya. Oke. Kemudian perbandingan koefisien reaksi menyatakan perbandingan mol. Koefisien reaksi adalah angka di depan. Ya, bukan angka yang ditulis kecil ya. Koefisien reaksi itu tulisannya gede dan ada di depan. Oke. Koefisien reaksi itu adalah menyatakan perbandingan mol. Khusus untuk yang berwujud zat, perbandingan koefisien juga menyatakan perbandingan volume asalkan suhu dan tekanannya sama. Ini sesuai dengan hukum siapa tadi? Ya, si Avogadro tadi, ya. Oke, jadi di situ ada cara menyetarakan koefisien reaksi. Ini ada reaksi sederhana, contohnya gas nitrogen dengan gas hidrogen membentuk gas amonia. Nah, di situ diketahui ada gas-gas-gas, maka dituliskan ya, gas hidrogen N2, fasenya apa? Fasenya gas. Ditambah dengan gas hidrogen H2 ya, fasenya apa? Gas. Itu tulis ya. Kemudian menjadi NH3, fasenya apa? Gas. Sama ya. Kita cek kiri dan kanan sama apa enggak? Oh, ternyata enggak sama. Ya. Apa yang tidak sama? Semuanya enggak sama ya. N-nya di kiri 2, di kanan 1, H di kiri 2, di kanan 3, itu tentu tidak sama. Langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah dengan menyesuaikan koefisiennya.
Nah, di situ ada penyelesaiannya dengan cara hanya koefisiennya ada 3, kemudian di kanan disesuaikan ya. Jumlahnya menjadi 6 hidrogen masing-masing, 6 di kiri dan 6 di kanan ya, karena 3 dikalikan 2 untuk kiri, kemudian 2 dikalikan 3 untuk yang kanan. Untuk nitrogen ini sama, di kiri N-nya ada 2, N2, di kanan juga N-nya 2 ya, dari 2 koefisien ini. Oke, kemudian tolong selesaikan persamaan reaksi pembakaran propana ini. Oh, ini sudah ada jawabannya. Gimana sih? Yes. Oke, selanjutnya ada cara pemisalan. Ya, jadi kalian juga bisa menyetarakan reaksi dengan cara dimisalkan. Contoh. Jadi koefisiennya dimisalkan dengan A, B, dan C kecil-kecil itu. Ya, AL-nya dimisalkan A, B, O2-nya dimisalkan B, kemudian Al2O3-nya dimisalkan C. Kemudian kalian bahasakan secara matematis ya, matematis sederhana bahwa A sama dengan 2C, alias kita ingat lagi bahwa panah ini juga berfungsi sebagai sama dengan, alias sisi kiri dan kanan itu harus sama. Sehingga kita bisa sederhanakan di situ kalau A di sisi kiri ya, itu sama dengan 2C, alias C yang di sisi kanan dikalikan dengan 2. Begitu bisa dipahami ya. Kemudian B ya, kita bisa lihat B di situ, B di sisi kiri ya, 2B karena ada 2 di situ koefisien karena jumlah O-nya ada 2 ya, O2. 2B sama dengan 3C ya. Jadi O di sisi kanan adalah C dikalikan 3 alias 3C, sehingga kalian bisa misalkan di situ. Kemudian kalian ambil contoh random nggak apa-apa ya. Kalian misalkan di situ yang saya tulis adalah C sama dengan 1, maka A sama dengan 2C ya, alias 2 dikali 1 jadi sama dengan 2. B-nya adalah 2B sama dengan 3C alias 3 kali 1 sehingga B-nya adalah 3/2. Nah, ini harus kalian buat menjadi bilangan bulat dan sederhana. Jadi tidak ada koefisien 3/2, itu tidak ada. Sehingga hasilnya adalah bisa dikalikan 2 ya. 3/2 dikali 2, kemudian yang lain juga dikali 2 untuk mendapatkan bilangan bulat dan sederhana. Oke, kalau semuanya dikali 2 kita akan punya perbandingan bilangan bulat yang bagus di situ, di mana A sama dengan 4, B sama dengan 3, dan C sama dengan 2. Tinggal kalian masukkan, tuliskan ke reaksinya. 4Al plus 3O2 menjadi 2Al2O3. Ya, setelah jadi reaksinya, tolong dicek lagi, pastikan lagi apakah jumlah di sisi kiri sama dengan jumlah di sisi kanan. Ya, oh ternyata sama Bu. Ya sudah, kita bisa katakan bahwa persamaan ini setara. Selesai soalnya. Nah, contohnya lagi ada contoh di situ ada HNO3 plus H2S. Ya, HNO3-nya larutan, H2S-nya gas. Menjadi NO berupa gas, S-nya berupa padatan, kemudian ada H2O berupa cairan. Ya. Dimisalkan masing-masing koefisiennya adalah A, B, C, D, dan E. Nah, di situ ada penyelesaiannya. Saya tidak akan bacakan satu-satu karena saya ternyata capek. Ya, hasilnya adalah seperti itu. Tolong dipahami ya. Jadi, tolong dipahami cara menuliskan persamaan dari masing-masing koefisien ini. Itu yang penting. Nah, soal selanjutnya adalah setarakan persamaan reaksi di bawah ini. Jadi silakan diselesaikan tugas ini. Ya. Kemungkinan saya ngecek atau saya nggak ngecek ya, tergantung ketersediaan waktu saya. Tapi sebagai mahasiswa kalian, alangkah bagusnya kalau kalian punya kesadaran dan tanggung jawab ya, sehingga kalau ada soal silakan latihan secara mandiri, baik itu nantinya saya cek maupun tidak.
Oke, jadi kalau setelah kalian mendapatkan persamaan reaksi, kalian akan bisa menghitung. Menghitung apa? Ya, jadi yang bisa dihitung ada banyak. Kenapa? Karena koefisien itu adalah setara dengan mol. Ya, intinya itu dari satu slide ini intinya itu koefisien itu setara dengan mol. Ya, intinya itu. Next. Ya, silakan dipahami sendiri ya, dibaca. Kalau kecepatan silakan bisa di pause ya. Ini kita masuk ke soal. Dari reaksi berikut C2H5OH ini adalah rumus molekulnya etanol ditambahkan dengan 3O2 menjadi 2CO2 plus 3H2O. Oke. Ini adalah reaksi pembakaran etanol. Oke. Soalnya adalah berapa jumlah mol oksigen yang dibutuhkan untuk pembakaran 1,8 mol C2H5OH. Kemudian soal kedua adalah berapa mol CO2 yang terbentuk apabila 0,274 mol etanol dibakar. Jadi ini adalah dua soal yang berbeda dengan menggunakan satu reaksi yang sama. Ya, untuk soal yang pertama, tolong kalian tulis dulu seperti biasa apa-apa yang diketahui. Di situ kalian punya pembakaran 1,8 mol C2H5OH. Ya, ditulis di bawahnya C2H5OH yang direaksi itu ada 1,8. 1,8 mol itu adalah untuk koefisien 1. Kenapa? Karena di reaksinya C2H5OH itu koefisiennya hanya 1. Ya. Kemudian pertanyaan adalah berapa oksigennya? Ya, begini. Kalau 1,8 mol itu adalah koefisien 1, kalau koefisiennya 3 seperti oksigen itu berapa mol? Ya tinggal dikalikan saja, dikalikan 3. Ya. Sehingga 1,8 dikali 3 itu adalah jumlah mol oksigen yang dibutuhkan. Oke. Cara yang sama silakan dapat digunakan untuk menjawab soal yang satunya lagi. Oke, jadi ini adalah contoh soal berikutnya ya. Aluminium bereaksi dengan oksigen membentuk aluminium oksida. Ini pertanyaannya ada 2, silahkan dicoba dikerjakan. Nah, kemudian untuk tugas ya, oke, saya berjanji kemarin saya nggak ngasih tugas ya, tapi untuk slide ini karena saya rasa saya ingin perhitungan kalian dan konsepnya agak sedikit lebih bagus, saya minta kalian mengerjakan tugas ya. Jadi di slide ini ada nomor slide-nya, tolong kerjakan tugas pada slide 13. Nomor 1 sampai 4 alias semuanya. Kemudian slide 22 ya, dikerjakan semua 1 sampai 5. Kemudian di slide 26 yang ini ya, ada 2 soal ya. Soal pertama dan soal kedua. Jadi totalnya itu ada 4 ditambah 5 ditambah dengan 2 ya. Jadi totalnya adalah 11 soal. Silakan dikerjakan kemudian diupload di Google Classroom di halaman yang nanti akan saya sediakan. Ya, tolong dikerjakan di folio bergaris boleh, HVS polos boleh. Kemudian kalau di rumahnya cuma ada kertas binder ya silakan boleh dikerjakan di situ. Kemudian difoto dan di scan ya. Foto scan ya. Jadi scanner yang pakai pakai HP. Jadi kalian nanti bisa download di Play Store atau App Store. Ada banyak aplikasi, saya rasa ada Noteblock, ada scanner apa gitu. Nanti kalian bisa cari ya. Jadi kalian foto tugas kalian misal terdiri dari 5 halaman ya silakan difoto 5-5-nya kemudian dijadikan dalam satu file PDF ya. Dikirimkan dalam satu file PDF ke Google Classroom. Deadline-nya adalah minggu depan. Jadi 11 soal silakan dikerjakan beserta caranya. Dikasih nama di kertas yang sama ya. Difoto, kemudian fotonya itu dijadikan PDF. Ya, misal ada 5 foto, 5 lembar yang berbeda, dijadikan satu file PDF. Lalu diupload di Google Classroom paling lambat minggu depan. Ya, ini adalah tugas untuk
mol. Nah, jadi saya pengen kalian pemahamannya itu lebih baik tentang ini. Terima kasih, sekian dulu untuk slide mol part 2. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.